Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sofia Rafanti. Pada praktikum kali ini, saya akan melakukan praktikum sederhana tentang hidrolisis garam. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui sifat larutan garam yang terbentuk dari asam dan basa dengan menggunakan indikator alami. Masih ingat nggak sih apa yang dimaksud dengan hidrolisis garam? Hidrolisis garam adalah suatu proses penguraian garam dalam air yang akan membentuk ion positif dan ion negatif. Pencampuran larutan asam dan larutan basa akan menghasilkan garam dan air. Namun demikian, garam dapat bersifat basa, asam maupun netral. Lalu, bagaimana hubungan antara asam dan basa pembentuk garam dengan sifat larutan garam dalam air? Jadi, sifat larutan garam dalam air ditentukan dari asam dan basa pembentukannya. 1. Jika suatu larutan terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, maka sifat larutan garamnya akan bersifat netral. Kedua, jika suatu larutan terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, maka sifat larutan garamnya akan bersifat basa. Ketiga, jika suatu larutan terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, maka sifat larutan garamnya akan bersifat asam. Keempat, jika suatu larutan terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, maka sifat larutan garamnya akan bersifat tergantung pada Ka dan Kb-nya. Jika Ka sama dengan Kb, maka bersifat netral. Jika Ka lebih besar dari Kb, maka bersifat asam, artinya pH lebih kecil dari 7. Jika Ka lebih kecil dari Kb, bersifat basa, artinya pH lebih besar dari 7. Secara teori, apabila sebuah larutan itu bersifat garam basa, maka setelah diberi indikator, warnanya akan menjadi pekat. Sedangkan, apabila sebuah larutan itu bersifat garam asam, tentunya setelah diberi indikator, warnanya akan menjadi sedikit lebih gelap. Tetapi, apabila sebuah larutan itu bersifat netral, setelah diberi indikator, maka tidak akan terjadi perubahan warna. Jadi kuncinya yaitu hidrolisis garam akan terjadi bila salah satu atau kedua komponen penyusun garam itu bersifat asam lemah atau basa lemah. Alat dan bahan: 3 buah gelas sebagai wadah larutan, air, cuka, ekstrak buah naga, garam dapur, soda kue, suntikan, sendok makan. Langkah-langkah percobaan. Masukkan garam sebanyak 1 sendok makan ke dalam wadah larutan. Masukkan soda kue sebanyak 1 sendok makan ke dalam wadah larutan. Masukkan air sebanyak 50 ml ke dalam wadah yang berisi garam dan soda kue. Masukkan cuka ke dalam wadah larutan.
Kemudian, aduk hingga rata. Tambahkan ekstrak buah naga sebanyak 1 sendok makan ke dalam masing-masing wadah larutan. Kemudian, aduk hingga rata. Ini adalah hasilnya. Pada larutan cuka, warna yang dihasilkan sedikit lebih gelap dibanding ekstrak buah naga. Sedangkan untuk larutan garam tidak mengalami perubahan warna. Untuk larutan soda kue, warna yang dihasilkan lebih pekat dibanding warna pada ekstrak buah naga. Jadi kesimpulannya, pada larutan garam atau NaCl setelah dicampurkan dengan indikator yaitu ekstrak buah naga, maka tidak akan terjadi perubahan warna. Hal ini menandakan bahwa larutan garam atau NaCl bersifat netral. Artinya, reaksi tidak terjadi hidrolisis. Ion Na+ dan Cl- tidak dapat terhidrolisis dalam air karena lebih cenderung untuk berbentuk ion. Pada larutan garam CH3COOH atau cuka yang setelah dicampurkan oleh indikator yaitu ekstrak buah naga, maka yang terjadi adalah warnanya akan berubah menjadi sedikit lebih gelap. Hal ini menandakan bahwa larutan garam cuka atau CH3COOH bersifat asam dan terhidrolisis total. Sedangkan pada larutan garam soda kue atau NaCO3 yang setelah dicampurkan oleh indikator yaitu ekstrak buah naga, maka warnanya akan berubah warna menjadi pekat dan lebih gelap. Hal ini menandakan bahwa larutan garam NaCO3 atau soda kue bersifat basa, yaitu terhidrolisis sebagian. Sekian persembahan video dari saya, semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.